instrumen investasi yang kontroversial. Apa sih itu? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channelku, Cornella Channel. Hai semuanya, aku harap kalian baik-baik aja karena kalian harus nonton videoku dalam kondisi baik-baik aja. Oke? Nah, di sini aku bakal bahas instrumen investasi yang berbeda lagi pastinya, bukan saham, bukan reksadana, pastinya juga bukan kripto. Nah, di sini aku bakal bahas instrumen investasi yang kontroversial. Apa sih itu? Itu adalah peer-to-peer lending. Nah, sesuai namanya, peer-to-peer, jadi dari orang ke orang. Nah, ini merupakan salah satu instrumen investasi yang bahkan disebut beberapa orang adalah pinjaman online. Kok bisa gitu disebut pinjaman online? Ya mungkin teman-teman juga udah tahu lah ya bahwa pinjaman online itu bisa berupa dari SMS, direct message, mungkin juga dan yang lain-lain. Tapi di sini bedanya pinjaman online-nya adalah sudah diawasi oleh OJK. Tapi sebelum kita menjudge ini pinjaman online atau bukan, teman-teman harus nonton videonya sampai akhir. Baru nanti di akhir video kita bisa katakan apa ini termasuk pinjaman online atau bukan. Dan baik lagi, apa sih itu peer-to-peer lending? Jadi di sini adalah suatu platform yang mempertemukan seorang investor atau seorang pendana atau seseorang yang disebut sebagai lender kepada orang yang ingin meminjam uang atau yang disebut dengan borrower. Nah, di sini seorang investor bisa dapat keuntungannya dari mana? Tunggu dulu. Berhubung kita di sini adalah sebagai investor, otomatis kita adalah sebagai lender ya. Kita bukan orang yang ingin meminjam uang. Jangan sampai teman-teman mencoba investasi ini tapi sebagai peminjam uang. No ya, big no. Di sini aku menjelaskan dari sisi lender. Oke. Nah, di sini gimana sih keuntungan sebagai lender? Nah, di sini untungnya itu lebih gede dibanding deposito. Dan berapa sih gedenya itu? Ya, returnnya itu adalah mulai dari 12% sampai 20% setahun gitu. Dan gimana biar dapat keuntungannya? Yang pastinya dari bunga dari si peminjam tadi yang meminjam uang kita gitu. Dan berhubung ini adalah sistemnya pinjaman, pasti ada masa tenor atau masa tenggang si borrower mengembalikan uang kita gitu. Dan di sini nggak semua platform itu sama. Ada yang memberikan masa tenor itu 60 hari, tapi juga ada yang bahkan memberikan sampai 120 hari gitu, tergantung dari platformnya itu tadi. Nah, keuntungan yang kita dapat berdasarkan dari masa tenor itu tadi. Berapa? Ya 12% sampai 20% setahun. Dan next, aku bakal bahas tentang platform yang memang udah aku coba di peer-to-peer lending ini, karena di Indonesia itu banyak banget platformnya, dan diantaranya mungkin ada Modalku, terus ada Investri, terus ada Danain. Nah, next aku bakal bahas di antara tiga ini. Jadi tungguin aja videoku selanjutnya yang bakal bahas dan bahkan review jujur di antara tiga platform ini. Nah, di sini karena aku bilang di awal kenapa dibilang kontroversial, ya karena emang ada yang menyamakan dengan pinjaman online. Tapi baik lagi teman-teman, apakah teman-teman setuju dengan sebutan pinjaman online tersebut? Aku bilang ini salah satu instrumen investasi yang memang bagus untuk mengembangkan modal di samping kita investasi di reksadana ataupun saham dan juga ataupun di kripto, karena ini pasti kita akan mendapatkan untung di 60 sampai 120 hari gitu. Cuman karena waktunya emang lama ya, karena ya emang kita mendapatkan untung tergantung dari si borrower ini tadi. Jadi istilahnya makin lama si borrower nggak balikin uang kita, untung kita semakin gede gitu kan. So, sampai sini mungkin teman-teman udah paham lah ya gimana cara kerjanya peer-to-peer lending gitu. Dan kalau memang menurut teman-teman yang di sini, apalagi yang udah mulai investasi di peer-to-peer lending dan ada pendapat lain, silakan sharing di kolom komentar, karena biar kita punya bahasan atau kita biar punya pandangan atau punya ilmu baru dari teman-teman yang lain gitu. So, menurut teman-teman, apakah ini termasuk pinjaman online atau enggak?
jawab di kolom komen ya. Mungkin segini aja video dari aku harap teman-teman bisa dapat pelajaran baru atau mungkin ilmu baru. Dan mungkin kalau teman-teman rasa ini videonya sangat bermanfaat, wajib banget harus di-share ya, biar teman-teman yang lain tahu bahwasannya di pasar modal itu banyak banget instrumen investasi yang bisa memberikan keuntungan untuk kita di masa depan. Dan yang pastinya adalah dengan tujuan pensiun dini. Oke. Dan sampai sini aja kali ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa share pastinya. See you on my next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.